Perkenalkan, nama saya Gusti Ailita Gani Devi. Saya akan mempresentasikan perusahaan dan lingkungan. Pengertian perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengolahan faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusi, serta melakukan upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan, memuaskan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu tempat dan kedudukan perusahaan. Pemilih tempat dan letak perusahaan faktor penting untuk menjamin tercapainya tujuan perusahaan, efisiensi perusahaan, daerah pemasaran produk, pindah tempat, tidak ekonomis, dan peraturan pemerintah. Tempat kedudukan perusahaan adalah kantor pusat perusahaan tersebut yang dipengaruhi oleh faktor kelancaran hubungan dengan lembaga lainnya. Letak perusahaan adalah tempat perusahaan melakukan kegiatan fisik atau pabrik dipengaruhi oleh faktor ekonomi untuk efisiensi yang berkaitan dengan biaya. Jenis-jenis letak perusahaan dibedakan menjadi 4, yaitu terikat pada alam, pada umumnya karena tersediaan dan kemudahan bahan baku. Yang kedua, terikat sejarah, perusahaan menjalankan aktivitasnya di suatu daerah tertentu karena hanya dapat dijelaskan berdasarkan sejarah. Yang ketiga, ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan yang didirikan atas dasar pertimbangan keamanan politik dan kesehatan. Yang keempat, dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Yang bersifat industri adalah ketersediaan bahan mentah, tenaga air, tenaga kerja, modal transportasi, kedekatan dengan pasar, dan kesesuaian iklim. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Putu Kirana Gita Santi, NPM 506. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan dan lembaga sosial. Perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Jadi, bukan hanya untuk mencapai keuntungan maksimal, tapi juga mempunyai tujuan untuk membuka kesempatan kerja, pertimbangan politik, dan upaya pengabdian kepada masyarakat. Kemudian, tujuan pendirian perusahaan. Tujuan pendirian perusahaan itu dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama tujuan ekonomis dan tujuan sosial. Tujuan ekonomis berkenaan dengan upaya perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya. Contohnya menciptakan laba, pelanggan, keinginan konsumen, tenaga produk, kualitas, harga, kuantitas, dan pelanggan. Kemudian ada tujuan sosial. Perusahaan memperhatikan keinginan investor, karyawan, penyedia, faktor-faktor produksi maupun masyarakat luas. Kedua tujuan tersebut saling mendukung untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu memberi kepuasan kepada pelanggan. Kemudian perusahaan sebagai suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan dari unit-unit yang saling berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Perusahaan adalah suatu sistem karena merupakan kombinasi dari berbagai sumber ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses produksi, distribusi barang dan jasa untuk mencapai tujuan tertentu, antara lain keuntungan, pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun tanggung jawab sosial. Seperti kepada pemilik modal, yaitu pengelolaan keuangan dan kemajuan perusahaan. Kemudian kepada lembaga peneliti, yaitu membantu pendanaan, kepada pekerja, yaitu membayar gaji dan memenuhi fasilitas pekerja, kepada konsumen, menyediakan barang dan jasa yang bagus, kepada pemerintah, yaitu membayar. Perkenalkan, saya Tania Novi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas tentang sistem-sistem perusahaan. Ada beberapa sifat. Yang pertama ada kompleks, yang kedua ada sebagai suatu kesatuan atau unit, yang ketiga ada sifatnya beragam, yang keempat saling tergantung, dan yang selanjutnya ada fungsi-fungsi perusahaan. Fungsi-fungsi perusahaan dibagi menjadi 2, yaitu fungsi operasi. Fungsi operasi yaitu pembelian dan produksi, pemasaran, keuangan, personalia, fungsi operasi utama, akuntansi, administrasi, teknologi informasi, transformasi dan komunikasi, pelayanan,
umum dan undang-undang fungsi operasi penunjang. Yang selanjutnya ada fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian. Bila keduanya dijadikan satu dengan baik, perusahaan akan menjalankan operasinya dengan lancar, terorganisasi dalam rangka mencapai. Selanjutnya ada lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan internal. Pertama saya akan menjelaskan tentang lingkungan eksternal makro, yaitu lingkungan eksternal. Yang selanjutnya ada lingkungan eksternal mikro, adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan usaha. Contohnya pemasok atau supplier, yang kedua perantara, yang ketiga teknologi, yang keempat pasar sebagai saran dari produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkungan internal, yaitu faktor-faktor yang berada dalam kegiatan produksi dan langsung mengaruhi hasil produksi. Contohnya tenaga kerja, peralatan dan mesin, permodalan, bahan mentah, dan sistem informasi. Selain itu ada pengaruh lingkungan terhadap perusahaan. Pengertian lingkungan perusahaan. Perusahaan dapat diartikan sebagai keseluruhan dari faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi perusahaan, baik organisasi maupun kegiatannya. Yang selanjutnya ada perusahaan dalam masyarakat pluralistik. Yang selanjutnya kesan negatif terhadap perusahaan dan usaha untuk memperbaiki kesan negatif. Selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk memiliki kinerja yang jauh lebih tinggi dan lebih unggul dibandingkan kompetitor dalam industri sejenis melalui karakteristik dan sumber daya yang dikelola secara maksimal. Menurut David 2011, ketika perusahaan dapat melakukan sesuatu yang memiliki sesuatu yang diinginkan oleh kompetitor, maka perusahaan tersebut mempresentasikan keunggulannya kompetitif. Teori keunggulan kompetitif yang dijelaskan oleh Porter 1985 dan David 2011, juga terdapat teori yang dijelaskan oleh Besri 2002 yang mendefinisikan bersaing dengan sukses. Di sini ada 3 implikasi terhadap posisi kompetitif perusahaan, yaitu competitive advantage, yaitu jika tindakan perusahaan memberi nilai tambah dan jika hanya ada sedikit perusahaan. Yang kedua ada competitive parity, yaitu tindakan perusahaan untuk memberi nilai tambah. Yang terakhir ada competitive disadvantage, yaitu jika ada tindakan perusahaan dalam satu industri yang gagal. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putra Agus Mahardika, NPM 681, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Manfaat keunggulan kompetitif bagi sebuah perusahaan antara lain: yang pertama, meningkatkan kekuatan dari sebuah tim. Yang pertama, secara umum perusahaan akan memiliki reputasi yang baik. Yang B, memiliki keuangan yang baik selama beberapa tahun ini. Yang C, proses kerja dalam sebuah tim pada perusahaan akan menjadi lebih efisien. Yang kedua, mempengaruhi peluang perusahaan di antara pasar-pasar atau organisasi lainnya menjadi lebih maju dan unggul dari yang lainnya. Contoh keunggulan kompetitif adalah pada maskapai penerbangan Air Asia, di mana maskapai tersebut menawarkan harga penerbangan rute nasional dan internasional yang rendah atau murah, di mana harga penerbangan tersebut dapat dikatakan sangat berbeda. Harga yang biasanya ditawarkan oleh maskapai penerbangan lainnya yang biasanya jauh lebih mahal. Hal ini membuat maskapai penerbangan Air Asia mempunyai keunggulan dengan menawarkan harga penerbangan yang lebih murah, sehingga dapat bersaing dan lebih unggul dari perusahaan
penerbangan lainnya. Pengertian sumber daya informasi. Informasi merupakan salah satu sumber utama dari perusahaan dan ia dapat dikelola seperti halnya sumber lain. IRM Informasi Resource Management merupakan metodologi siklus hidup yang digunakan untuk menciptakan sistem yang menghasilkan informasi yang berkualitas. IRM adalah konsep manajemen sumber informasi yang mengenal informasi sebagai sumber organisasi utama yang harus dikelola dengan tingkat kepentingan yang sama, seperti sumber organisasional dominan lain seperti orang keunggulan peralatan manajemen. Pada dasarnya, sumber daya informasi yang harus dikelola mencakup yang pertama ada data atau database atau basis pengetahuan information atau knowledge. Yang kedua ada hardware atau sistem komputer atau peripheral. Yang ketiga ada software atau software system atau software aplikasi dan prosedur. Yang keempat ada manusia atau personal dan spesialis sistem informasi. Yang kelima ada network atau media komunikasi dan network support. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putri Wahyuni, NPM 002. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang perencanaan strategis sumber daya informasi. Perencanaan strategis merupakan perencanaan yang paling memerlukan perhatian, karena memerlukan perkiraan yang matang untuk mendapat tujuan organisasi pada masa sekarang dan masa akan datang. Selanjutnya ada tujuan perencanaan strategis adalah untuk mengembangkan strategis di mana suatu organisasi akan mampu mencapai tujuannya. Waktu untuk perencanaan strategis cenderung lama, sehingga perubahan mendasar dalam organisasi bisa diadakan sebagai contoh. Yang pertama ada suatu rantai pertokoan dapat memutuskan untuk mengubah menjadi usaha melalui pesanan. Yang kedua, ada suatu toko serba ada dengan toko di pusat kota dapat memutuskan untuk mengubah menjadi suatu toko obral di luar kota. Lalu di sini ada beberapa jenis data yang berguna dalam perencanaan strategis menunjukkan ciri data sebagai berikut. Yang pertama ada perspektif ekonomi bagi bidang kegiatan perusahaan dewasa ini. Yang kedua ada lingkungan politik dewasa ini dan perkiraan masa mendatang. Yang ketiga ada kemampuan dan prestasi organisasi menurut pasaran, negara, dan sebagainya. Yang keempat ada prospek bagi industri di daerah lain. Yang kelima ada kemampuan saingan dan saham pasar mereka. Lalu yang keenam ada peluang bagi karya usaha baru. Yang ketujuh ada alternatif strategi. Lalu yang terakhir ada proyeksi kebutuhan sumber daya bagi alternatif beberapa strategi. Selanjutnya ada pengertian End User Computing atau disingkat EUC. Adalah sistem informasi berbasis komputer yang secara langsung mendukung aplikasi operasional dan manajerial oleh end user. EUC sebagai masalah strategis, para pemakai akhir dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan berdasarkan kemampuan komputer, yaitu yang pertama ada pemakaian akhir tingkat menu, yang kedua ada pemakaian akhir tingkat perintah, yang ketiga ada pemakai akhir tingkat programmer, yang terakhir ada personel pendukung fungsional. Di sini ada salah satu contoh jenis aplikasi pemakaian akhir. Sebagian besar aplikasi end user terbatas pada yang pertama ada sistem pendukung keputusan atau DSS yang relatif mudah. Lalu di sini ada aplikasi virtual office yang memenuhi kebutuhan perseorangan. Selebihnya adalah tanggung jawab spesialis informasi untuk bekerja sama dengan pemakai dalam pengembangan. Di sini juga ada aplikasi SIM dan SIA, DDS yang rumit, virtual office yang memenuhi kebutuhan organisasi, sistem berbasis pengetahuan. Lalu selanjutnya di sini ada manfaat dari end user computing. EUC memberi manfaat bagi perusahaan dalam dua cara yang utama. Di sini ada menyeimbangkan kemampuan dan tantangan.
Di sini pemindahan beban kerja dan pengembangan sistem ke area pemakai membebaskan para spesialis untuk berkonsentrasi pada sistem yang rumit dan berlingkup organisasi sehingga mereka dapat bekerja lebih baik pada area bidang tersebut. Lalu di sini yang kedua ada mengurangi kesenjangan komunikasi. Kesulitan komunikasi antara pemakai dan spesialis informasi telah mengganggu pengembangan sistem sejak awal adanya komputer. Pemakaian memahami bidang permasalahan dengan lebih baik. Sebaliknya, spesialis adalah pakar teknologi tetapi tidak menguasai bidang permasalahan. Dengan membiarkan pemakaian mengembangkan aplikasi mereka sendiri, tidak ada kesengajaan komunikasi karena tidak diperlukannya komunikasi. Di sini ada risiko dari end user computing. Yang pertama ada sistem yang buruk sasarannya, lalu ada sistem yang buruk rancangan dan dokumentasinya, penggunaan sistem sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, hilangnya pengendalian. Lalu sini juga ada keuntungan dari end user computing. Yang pertama itu ada perusahaan akan memperoleh keuntungan dengan memindahkan beberapa muatan kerja dari bagian pelayanan informasi kepada end user. Dan yang kedua itu tidak diikut sertakan spesialis informasi dalam proses pengembangan bisa mengatasi masalah yang telah mengganggu pengimplementasian sepanjang era komputer. Lalu di sini selanjutnya ada pengertian manajemen sumber daya informasi adalah sebuah kegiatan yang diikuti oleh seluruh tingkatan manajer dengan maksud untuk mengendalikan dan mengelola sumber daya informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang didasarkan pada beberapa persyaratan. Di sini juga ada manajemen sumber daya informasi adalah sebuah konsep manajemen sistem informasi yang mengatur manajemen dan tugas fungsi sistem informasi ke dalam 5 bentuk dimensi. Yang pertama ada manajemen strategis, yang kedua ada manajemen operasional, yang ketiga ada manajemen sumber daya, yang keempat ada manajemen teknologi, dan yang terakhir ada manajemen perindustrian. Jenis manajemen sumber daya informasi terdiri atas 5 jenis utama sumber daya, yaitu personil atau manusia, bahan-bahan, mesin, uang, dan informasi termasuk data.